Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia wa din. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, seiring berjalannya waktu, pada akhir-akhir ini banyak sekali omongan-omongan yang mengatakan bahwa kiamat itu sudah dekat. Namun, apakah benar kiamat itu sudah dekat? Ataukah memang itu rekayasa daripada manusia? Sebagaimana kita ketahui bersama yang bahwa percaya kepada datangnya kiamat ini merupakan rukun iman yang kelima. Hari di mana berakhirnya kehidupan dunia makhluk daripada ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita seorang muslim harus mengimani yang bahwa hari kiamat itu pasti datang dan terjadi. Maka oleh karena demikian, sebelum datangnya hari kiamat di hadapan kita memiliki kesempatan waktu untuk bertobat atas segala kesalahan yang telah kita lakukan. Apakah kita lakukan secara sengaja ataupun tidak? Apakah kesalahan tersebut memang keteledoran kita atau tidak? Saudaraku seiman dan seagama, hari kiamat merupakan satu hari kehancuran alam semesta dan juga segala kehidupan di permukaan bumi ini. Di saat itu, orang-orang yang telah meninggal dahulu semuanya dibangkitkan untuk dihisap segala amalannya. Apakah amalannya itu banyak kebaikan atau tidak? Apakah amalannya itu sesuai dengan perintah Allah atau tidak? Dan lain-lain sebagainya. Berbicara tentang kiamat, tak ada seorang pun manusia yang bisa memastikan kapan sebenarnya kiamat itu tiba. Namun, saudaraku, banyak dalil daripada hadis Rasulullah SAW yang menjelaskan tentang tanda-tanda hari kiamat itu akan datang. Kita selaku umat Islam, pengikut Rasulullah SAW, kita wajib percaya yang bahwa hari kiamat itu pasti akan datang pada waktu yang telah ditentukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan waktu tersebut tidak ada seorang pun yang mengetahuinya. Kita selaku umat Islam telah banyak memahami tanda-tanda kiamat yang termaktub di dalam Al-Quran. Dan juga sudah banyak sekali kejadian-kejadian yang aneh yang kita meyakini bahwa semua itu merupakan tanda daripada hari kiamat akan tiba. Sekarang ini saudaraku, akhir zaman sudah sampai masanya. Coba kita melihat fenomena alam yang luar biasa berubah, yang menggetarkan jiwa kita, yang menakutkan jiwa kita. Inilah tanda-tanda kiamat besar akan tiba. Dan juga ini merupakan peringatan besar kepada kita umat Islam untuk kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala, untuk bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Saudaraku seiman dan seagama, di suatu ketika Rasulullah SAW duduk bersama sahabatnya. Sampailah seorang lelaki kepada Rasulullah SAW dan menanyakan tentang iman, Islam, dan ihsan. Dan juga lelaki itu bertanya tentang kiamat. Kata lelaki tersebut kepada Rasulullah, "Fakhbirni 'anis sa'ah." Kabarkan olehmu daripada hari kiamat. Rasulullah SAW menjawab, "Mal mas'ulu anha bi'alama minas sa'il." Yang ditanya tidaklah lebih tahu daripada yang bertanya. Rasulullah mengatakan, Rasulullah tidak tahu, tetapi orang yang menanyakan itu yang lebih tahu daripada Rasulullah waktu tentang kiamat. Lantas lelaki tersebut bertanya kembali, "Fakhbirni an amaratiha." Kabarkan olehmu daripada tanda-tandanya kiamat.
Rasulullah menjawab, antaridal amatu rabbataha wa antaral hufatal uratal alata ri'a asyaiyya tatawaluna fil bunyan. Jika seorang budak wanita telah melahirkan tuannya, jika engkau melihat orang-orang yang tidak memakai sandal, tanpa memakai baju, serta pengembala kambing, telah saling berlomba dalam mendirikan bangunan megah yang menjulang tinggi. Inilah kata-kata Rasulullah dalam menjawab persoalan tentang tanda-tanda kiamat salah satunya. Seorang budak wanita telah melahirkan tuannya. Orang yang miskin telah melahirkan anak-anak yang luar biasa menjadi seorang pemimpin. Salah satu contohnya. Orang-orang yang miskin yang dulunya kita melihat mereka tidak ada apa-apa. Mereka miskin, tetapi pada hari ini mereka membuat rumah yang besar. Dulu mereka pengembala kambing. Dulu mereka adalah mencari uang kepada orang lain. Tetapi hari ini mereka menjadi orang yang kaya, menjadi orang yang sukses. Inilah salah satu tanda daripada datangnya hari kiamat. Kemudian lelaki tersebut berangkat. Terdiam sebentar. Setelah itu Rasulullah SAW bertanya kepada Umar, wahai Umar, tahukah engkau siapa yang bertanya tadi? Umar menjawab, Allah dan Rasul lebih mengetahui. Rasulullah SAW mengatakan, dia merupakan malaikat Jibril yang mengajarkan kamu tentang agamamu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Saudaraku seiman dan seagama, sebelum datangnya hari kiamat akan muncul dan terjadi peristiwa-peristiwa yang luar biasa yang menjadi tanda-tanda hari kiamat besar itu akan tiba. Salah satunya adalah munculnya Dajjal. Dajjal merupakan makhluk yang akan keluar pada hari kiamat, dan ia akan keluar di antara Syam dan Irak. Pernah disebutkan yang bahwa Dajjal merupakan makhluk yang tinggi besar, buta mata kanannya, dan di dahinya tertulis kata kafir. Dajjal akan memiliki banyak pengikut, terutama para kaum wanita dan Yahudi. Rasulullah SAW pernah menyatakan dia akan keluar di antara Syam dan Irak dan akan membuat kerusakan di kanan dan di kiri. Wahai hamba Allah, teguhlah kalian. Kami bertanya, kata sahabat, wahai Rasulullah, berapa lama ia tinggal di bumi? Rasulullah menjawab, 40 hari. Sehari seperti 1 tahun, sehari seperti 1 bulan, sehari seperti 1 Jumat, dan hari-hari lainnya seperti hari-hari kalian. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Tanda kiamat yang lainnya adalah turunnya Nabi Isa alaihissalam. Setelah Dajjal muncul dan menimbulkan kerusakan di permukaan bumi ini, Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus Nabi Isa alaihissalam untuk turun ke bumi untuk menyebarkan kembali agama-agama Islam sebagaimana ajaran Rasulullah SAW. Ia akan turun di sebelah timur Damaskus, negeri Syam. Setiap orang kafir yang mencium nafasnya akan mati. Nabi Isa pula lah yang akan membunuh Dajjal, sebagaimana Rasulullah SAW pernah menyatakan dalam sebuah hadis. Ketika demikian keadaan Dajjal, tiba-tiba Allah mengutus Isa bin Maryam yang akan turun pada menara putih di timur Damaskus, di antara 2 sayap malaikat. Jika ia menundukkan kepalanya, turunlah rambutnya, dan jika ia mengangkatnya, maka mengalirlah keringatnya bagaikan butir mutiara. Maka tidak ada seorang kafir pun yang mendapatkan bau nafasnya, melainkan ia mati seketika itu, dan nafasnya adalah sejauh pandangannya. Maka ia akan mencari Dajjal hingga didapatkannya di pintu Lut. Maka Dajjal dibunuh di sana. Kemudian Nabi Isa alaihissalam pergi kepada kaum yang telah dipelihara oleh Allah dari gangguan Dajjal.
dan mengusap wajah-wajah mereka serta menyebutkan kedudukan mereka di surga. Nabi Isa alaihissalam akan memerangi manusia untuk masuk ke dalam Islam. Ia akan menghancurkan salib dan membunuh babi-babi dan menghapus jizyah. Allah akan menghancurkan seluruh agama pada masa tersebut melalui Nabi Isa alaihissalam. Pada zamannya Allah akan menghancurkan Al-Masih Dajjal. Akhirnya amanah pun terjaga di muka bumi hingga harimau dapat hidup dengan unta, singa dengan sapi, serigala dengan kambing, dan anak-anak pun bermain dengan ular tanpa membahayakan mereka. Tanda kiamat selanjutnya munculnya Ya'jud dan Ma'jud. Selain Nabi Isa alaihissalam menjadi tanda daripada akhirnya segala kehidupan di dunia ini adalah hadirnya Ya'jud dan Ma'jud. Mereka ini merupakan dua manusia keturunan daripada Nabi Adam alaihissalam. Disebutkan bahwa Ya'jud dan Ma'jud ini terhalang oleh dinding besar dan mereka tidak dapat melubanginya hingga tiba saatnya dan nantinya mereka akan mati karena ular yang membunuhnya. Rasulullah SAW menyatakan yang bahwa Ya'jud dan Ma'jud melubanginya setiap hari hingga ketika mereka hampir saja melubanginya, maka pimpinan di antara mereka berkata, "Kembalilah, kalian akan kembali melubanginya besok." Kemudian Allah mengembalikan kokoh seperti semula hingga ketika telah tiba waktunya dan Allah berkehendak untuk mengutus mereka kepada manusia. Maka pimpinan mereka berkata, "Kembalilah, kalian akan melubanginya besok, insya Allah." Ia mengucapkan insya Allah. Maka keesokan harinya mereka kembali dan mendapati dinding tersebut dalam tetap keadaan seperti ketika mereka tinggalkan. Akhirnya mereka dapat melubanginya dan keluar di tengah-tengah manusia. Lalu mereka meminum air dan manusia lari daripada mereka. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Tanda kiamat selanjutnya tenggelamnya bumi. Tenggelamnya sebagian bumi, terutama bagian timur, barat, dan jazirah Arab. Meskipun ini belum nampak saat ini, saudaraku. Sebagaimana yang telah dikatakan oleh Ibnu Hajar, telah ditemukan penenggelaman di berbagai tempat, akan tetapi mungkin saja bahwa yang dimaksud dengan 3 penenggelaman adalah sesuatu yang lebih dahsyat dari yang telah ditemukan, seperti ukurannya dan tempatnya yang lebih besar. Tanda selanjutnya munculnya asap. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam Al-Qur'an surat Ad-Dukhan ayat 11, "Maka tunggulah hari ketika langit membawa asap yang nyata yang meliputi manusia. Inilah siksa yang pedih." Saudaraku seiman dan seagama, tanda selanjutnya merupakan terbitnya matahari dari barat. Jika biasanya kita melihat terbitnya matahari dari timur, maka pada hari kiamat matahari akan terbit dari barat dan segala pintu ibadah dan pertobatan ditutup pada hari itu. Sungguh banyak kali manusia yang menyesal tanpa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang disebutkan dalam hadis, tidak akan terjadi hari kiamat hingga matahari terbit dari barat. Ketika manusia menyaksikan matahari terbit dari barat, maka semua manusia akan beriman. Pada hari tersebut tidak bermanfaat lagi iman seseorang yang belum beriman sebelum itu, dan ia belum mengusahakan kebaikan dalam masa imannya. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Yang selanjutnya yang menjadi tanda-tanda hari kiamat itu akan datang, keluarnya binatang melata. Sebelum hari kiamat, binatang melata akan keluar dari tanah Mekah dan memberikan tanda-tanda datangnya kiamat, baik bagi kaum yang beriman maupun orang kafir. Mereka akan
wajah orang yang beriman sehingga bersinarlah rupanya, sementara orang kafir akan ditandai bagian hidungnya dengan suatu pertanda kekufuran. Saudaraku seiman dan seagama, yang menjadi tanda yang lain merupakan api yang mengumpulkan manusia. Tanda besar yang terakhir daripada hari kiamat adalah api yang keluar dari daerah Yaman, dan api tersebut akan menggiring seluruh umat manusia menuju negeri Syam. Hal ini pernah disebutkan dalam hadis ketika Ibnu Umar berkata ketika menjelaskan tentang keluarnya api. Dia berkata, "Wahai Rasulullah, apa yang engkau perintahkan kepada kami?" Rasulullah menjawab, "Hendaklah kalian berkumpul di negeri Syam." Saudaraku seiman dan seagama, inilah beberapa riwayat tentang tanda-tanda hari kiamat. Semoga dengan kita mengetahui tanda-tanda hari kiamat ini dan juga dengan fenomena-fenomena alam yang luar biasa saat ini, kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, memperkuat ukhuwah Islamiyah kita, memperkuat ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak meninggalkan ibadah kepada Allah, tidak meninggalkan perintah Allah, menjauhi segala larangan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya waktu jualah yang mengakhiri perjumpaan kita pada hari yang berbahagia ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.